yaitu Amirul Mukminin, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Anaknya siapa? Abi Thalib. Ini bintang. Tahu bintang? Bintang itu artisnya, bahasa artisnya. Karena apa? Gak ada seseorang yang gak dijadikan artis sama baginda Nabi Muhammad. Kalau enggak orang itu istimewa, ya, dapat putrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali, ya, oleh putrinya Nabi Muhammad, ya, anaknya Abi Thalib juga banyak. Kenapa mendapatkan yaitu mendapat keistimewaan? Karena tidak lain tidak bukan karena juga ada sebab, yaitu dari keberkahan, yaitu orang tuanya, yaitu Sayyidina Abi Thalib, yang mana Abi Thalib ini terkenal orang yang mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abi Thalib ini ada ikhtilaf, ada perbedaan yang mana ada yang bilang Abu Thalib ini meninggal dalam keadaan kafir. Ya, ada yang bilang memang ada disembunyikan, mengikuti Nabi tapi tersembunyi. Ya, tapi kalau indah ahlu sunnah memang meninggal dalam keadaan belum masuk Islam. Cuma indah Syiah masuk Islam beliau. Yang fatil ya Syiah ya. Kalau Syiah mengakui kalau Sayyidina Abu Thalib yaitu masuk Islam. Akan tetapi bukan itu yang diistimewakan. Karena apa? Sayyidina Abu Thalib pamannya Nabi ini memiliki kecintaan yang sangat kepada Nabi Muhammad, sampai dikaruniai anak yang istimewa, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menjadi menantu Nabi Muhammad SAW, menjadi orang yang nomor 2 sudah dari Nabi Muhammad, yang mana dilahirkan dari Sayyidina Ali, yaitu cucu Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Keberkahan dari Abu Thalib. Kenapa Abu Thalib? Bukan karena Islam. Abu Thalib masih ada perbedaan di situ. Kenapa? Kecintaan, menolong, yaitu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Abdul Ulama mengatakan, man nasra ilma Muhammad mata syahidan. Kalau orang yang menolong, memperjuangkan ilmu Nabi Muhammad itu, insya Allah nanti syahid. Ya, dikategorikan nanti syahid. Karena apa? Abu Thalib di saat datang, ya, kaum Quraisy itu datang, Pak cari, bahasanya cari ini apa ya? Kalau bahasa Madura itu cari, ya, kalau di Medan nggak tahu cari itu balai desa bahasanya. Rois kabilah Quraisy itu kelompok-kelompoknya datang ke Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, Abu Thalib, keponakanmu Muhammad, tolong suruh hentikan itu dakwahnya. Karena apa? Karena setelah melecehkan Tuhan kita, di antaranya berhala itu. Ya, hanya bilang sudah paman Nabi yaitu Abu Thalib, wahai Muhammad, ada masukan dari orang-orang bahasanya Pak Ades ya, untuk engkau ini menghentikan dakwahnya. Jawabannya Nabi, wallah, demi Allah saya tidak akan menghentikan dakwahku, katanya Nabi Muhammad SAW, meskipun apapun ancamannya. Kemudian Abu Thalib apa jawabannya? Tidak terus marah, tapi Abu Thalib menjawab, kalau seperti itu wahai Muhammad, teruskan perjuanganmu. Meneruskan, dikasih semangat sama Abu Thalib. Ya, kalau memang itu jalanmu, dikasih semangat. Nah, ini diantaranya bahwasanya Abu Thalib adalah seseorang yang menolong Nabi Muhammad SAW, mencintai betul kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya dengan Sayyidina Hamzah, yaitu pamannya Nabi yang dua. Ya, membantu betul tentang perjuangannya Nabi. Abu Thalib ini membantu betul, yaitu dengan karena mahabbah yang tinggi kepada Nabi Muhammad, tidak meremehkan. Karena apa? Paman-paman yang lain meremehkan Nabi Muhammad. Ya itu ponakan, kita Nabi, katanya paman-paman yang lain, katanya Abu Lahab dan lain-lainnya itu. Hanya Abdul Muthalib balik. Nah, Nabi dan Muhammad ini kiburu, mengentengkan. Tapi kalau Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abu Thalib dan Sayyidina Abbas itu memang tidak meremehkan gitu. Bahkan mencintai dan mendukungnya perjuangan Nabi Muhammad. Itu karena sebab tersebut
yaitu Allah mengkaruniai, memberikan anugerah kepada Abu Thalib, yaitu diberikan anak-anak yang istimewa. Di antaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Kemudian anak dari Abu Thalib yaitu Thalib bin Abi Thalib tufi walam Islam, yaitu ada anaknya Abu Thalib juga namanya Thalib bin Abi Thalib, itu meninggal dalam keadaan belum masuk Islam. Kemudian Aqil bin Abi Thalib, yaitu Aqil namanya Aqil bin Abi Thalib tufi fi khilafati Muawiyah musliman, yaitu meninggal di masa Khalifah Muawiyah dan meninggal dalam keadaan muslim. Kemudian anak keempat dari Abu Thalib yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Nah, ini bintang juga ini. Ini bintang. Setelah Sayyidina Ali, ini bintang juga Sayyidina Ja'far. Yang terkenal bahwa At-Tayyar, dijuluki Ja'far At-Tayyar. Istashhadu fi Mu'tah, dan syahid di peperangan Mu'tah. Yaitu beliau Sayyidina Ja'far At-Tayyar, yang mana dijuluki At-Tayyar karena apa? Karena beliau meninggal syahid di perang Mu'tah. Tangannya tidak ada semua, karena waktu perang beliau itu mengangkat bendera. Jadi perang itu intinya kalau masih bendera itu berkibar, ini masih kuat, belum kalah. Nah, waktu itu diriwayatkan ada 3 yang syahid, karena ini sudah diberikan isyarah oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya nanti 3-3-nya ini kalau sudah mati, di antaranya 1 nanti dipegang ini, nanti kalau ini meninggal nanti di komando ini. Di antaranya Zaid bin Harithah, ya, Zaid bin Harithah, dan satunya siapa ya? Satunya siapa di antaranya itu. Nah, kemudian terakhir Ja'far bin Abi Thalib meninggal, dipatahkan tangannya sambil meninggal, sambil membawa bendera, ya, itu sampai terputus. Akhirnya setelah terputus, Ja'far At-Tayyar ini Allah memberikan anugerah, yaitu ibaratkan Nabi Muhammad itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Sayyidina Ja'far At-Tayyar ini ibaratkan terbang menggunakan sayap, seperti itu. Makanya arwah itu kalau orang saleh, ya, kalau orang saleh itu kalau sudah meninggal, arwah itu lebih bebas, lebih enak, beliau lebih merdeka. Kalau orang saleh, tapi minta soleh dan minta dia dari malaikat, ya ajar orang itu ada ibarat. Tapi kalau orang soleh senang, ya lebih bebas. Yang mana dikisahkan kalau Sayyidina Ja'far At-Tayyar itu asbaha bin Nabi khalqan wa khuluqah, yang mana memiliki kemiripan dalam hal fisiknya persis dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu keponakan sepupu, keponakan sepupu, ya, iya sepupu Nabi yang memiliki keistimewaan. Cinta Nabi sama Sayyidina Ja'far At-Tayyar, cinta, saking cintanya itu tadi istaghfiru li akhikum, katanya. Di saat Nabi Muhammad itu melihat ada Sayyidina Ja'far At-Tayyar, istaghfiru li akhikum, katanya. Mintalah ampun kepada Allah untuk saudaramu ini, yaitu siapa? Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Makanya ada doa disuruh memintakan ampun karena Nabi Muhammad awalnya melihat Sayyidina Ja'far At-Tayyar, yaitu beliau sedang ada di surga, katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewanya, jadi pertama kali diriwayatkan yaitu yang meninggal Nabi Muhammad memerintahkan kepada para sahabat untuk mendoakan, yaitu di saat tertampak yaitu Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Kemudian keistimewaannya Sayyidina Ja'far At-Tayyar, ya. Semoga dengan kita mengupas tentang beliau, kita diberikan keistimewaan seperti Abu Thalib, yaitu diberikan keturunan yang soleh. Insya Allah kalau orang ahli sholawat, ahli cinta kepada Nabi dan keluarganya, pasti anaknya itu istimewa nanti, pasti sudah, insya Allah. Yang penting hati, karena Pak Abu Thalib mengajarkan hatinya, hati, tidak perlu lisan. Karena Abu Thalib tidak mengucapkan lisan, karena di saat terakhir mau meninggal, Rasulullah datang ke Abu Thalib.
katakan la ilaha illallah, ditalkin sama Rasulullah, la ilaha illallah katakan. Abu Talib tidak katakan, tidak mau. Abu Talib tidak mau. Tapi ada riwayat lain yang bilang bahwasanya Abu Talib yaitu di dalam hatinya, yaitu sesungguhnya beliau itu sudah mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena keberkahan itu istimewa, karena hati. Kemudian Ummi Hani itu anaknya Abu Talib yang perempuan, seluruh Nabi yang perempuan. Ummi Hani binti Abi Talib wa ismuhu Fakhitah, namanya Fakhitah. Aslamat Hajirah wa zawjaha Ubairah bin Wahab al-Makhzumi wa waladat lahu Uklah wa Ju'dah. Ummi Hani ini juga bintang juga, maksudnya seseorang yang diistimewakan, yaitu keberkahan dari Abu Talib ini. Ummi Hani ini masih perempuan-perempuan, beliau itu istimewa, yang mana dikisahkan Ummi Hani ini seseorang yang alim, cerdas. Bahkan diriwayatkan itu Ummi Hani ini telah meriwayatkan hadis baginda Nabi itu ada berapa banyak, intinya 40 berapa dari Ummi Hani, saking cerdasnya. Itu keberkahan anugerah dari Abu Talib. Dan kemudian Ummi Hani ini juga keistimewaan ada lagi, yang mana kalau kita mentilik kisah Nabi Muhammad SAW di saat Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad SAW yaitu berangkat ke rumahnya Ummi Hani ini. Jadi berangkat ke rumahnya Ummi Hani, sholat Isya, sholat terakhir Isya, habis sholat Isya tidur, bangun-bangun Nabi Muhammad itu waktu tidur itu baru langsung itu posisi Nabi ada di tempat yang mana rumahnya Ummi Hani ini. Makanya di saat diriwayatkan itu setelah Nabi dari Sidratul Muntaha balik lagi dan bangun salat fajar, kemudian orang yang pertama kali diceritain oleh Nabi yaitu Ummi Hani, sebelum dikisahkan untuk mengumumkan kepada orang Quraisy. Karena apa? Waktu mau menceritakan ke kaum Quraisy, katanya Ummi Hani ini, wahai Nabi, katanya, apakah kau yakin mau dikasihkan tahu kepada kaum Quraisy? Soalnya kaum Quraisy ini nanti pasti akan tambah sakit hati. Ya, wis dah percaya kepada Nabi Muhammad, pas dikisahkan yang istimewa, yang aneh seperti itu katanya. Apa yakin kau katanya? Akhirnya ya kalau memang iya enggak, hanya cerita aja Nabi ya. Wah ya ikhwan, bahwasanya kata saya dari diisrakan itu minal dari Baitul Maqdis ke Baitul Maqdis seperti ini diguyu sama kaum Quraisy, diguyu karena tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Oh mau ke Baitul Maqdis, perjalanan berapa bulan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis ya, Masjidil Aqsa, kok bilang semalam katanya. Tidak mungkin diketawain. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar yaitu datang, yang mana dikisahkan bahwasanya aku telah begini wahai Abu Bakar. Jawabannya Sayyidina Abu Bakar apa? Ya Rasulullah, meskipun yang engkau ceritakan lebih aneh, lebih tidak masuk akal dari ini, aku pasti akan percaya. Apa yang keluar dari engkau punya perkataan, aku pasti akan percaya. Makanya Sayyidina Abu Bakar dijuluki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yaitu orang yang mempunyai keyakinan, yang percaya, yakin kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa semua orang mencelanya, Sayyidina Abu Bakar yang memberikan keyakinan penuh. Nah, itu istimewanya. Ini Ummi Hani. Kemudian Jumalah binti Abi Talib, Aslamat wa Bai'at wa zawjaha Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib. Jumalah ya. Beliau Islam dan dibaiat oleh baginda Nabi Muhammad dan memiliki suami yang bernama Sufyan bin Abi Harith.
kemudian dijelaskan oleh Abu Syekh Muhammad bin Al-Maliki, fahaula auladu Abi Thalib wa ummuhum kulluhum Fatimah binti Asad bin Hashim. Dan di antara yang tadi itu semua itu anak dari Abu Thalib, yang mana anak dari Abu Thalib yang memiliki ibu yaitu Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay.